Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kuliah teknik pondasi. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas perhitungan struktur dari pondasi telapak. Saya review, saya merefresh lagi bahwa dalam perencanaan pondasi ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kontrol stabilitas. Yang pertama adalah kontrol stabilitas, di mana kontrol stabilitas itu kita sudah pelajari, kita kontrol FK guling, FK geser, dan FK daya dukung. Kemudian yang kedua, kita juga sudah pelajari ya, bagaimana kita mengontrol penurunan, di mana kita hitung penurunan yang terjadi. Ya, harus lebih kecil dari penurunan izin. Ya. Kemudian yang ketiga yang kali ini akan kita bahas adalah kontrol kekuatan struktur. Nah, kontrol kekuatan struktur ini karena pondasi telapak terdiri dari beton bertulang, kekuatan struktur, maka kita pada intinya dalam perhitungan beton bertulang kita merencanakan tulangan ya. Jadi kita menghitung luas tulangan perlunya. Intinya ke sana. Nah, untuk kita menghitung tulangan perlu ya kita tentunya membutuhkan yang namanya momen yang terjadi ya khususnya adalah momen maksimum yang terjadi pada potongan-potongan kritis ya pada struktur itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ya kalau saya gambarkan di sini, ya kalau kita memiliki pondasi telapak seperti ini, ya, nah kita kan sudah membahas bahwa pondasi telapak ini, ya itu akan terjadi tekanan kontak, ya di mana tekanan kontak itu bisa seperti ini, ya, nah, di mana tekanan kontaknya adalah merupakan seperti beban merata jika ya, beban yang bekerja itu hanya merupakan sigma V. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau kita ini ya beban yang bekerjanya itu ada sigma V dan ada sigma momen. Nah, kita sudah pelajari bahwa kalau ada sigma seperti ini maka akan tekanan kontaknya akan bentuknya adalah trapesium. Begini ya. Ya. Ini ada key key ultimate, key maksimum ya dan di sini ada key minimum. Ya, kalau di sini kita ya, rata. Kemudian kita ketahui ya yang kasus ketiga itu kalau ternyata terjadi di sini ya itu adalah ya terjadi tekanan tarik sehingga yang terjadi di sini hanya sebentar, ini dia ya,
Ya, kita ini di mana momennya besar sehingga nanti ya itu ada bagian telapak yang tertarik ya sehingga nanti yang terjadi ya ini yang kita sebut sebagai distribusi tegangan segitiga. Nah, begini ya. Nah, sehingga ini adalah beban-beban yang terjadi pada struktur telapak. Nah, di mana struktur telapaknya ini tidak lain adalah ini dia ya. Nah, ini dia yang kita harus uh, desain ya berapa tulangan yang diperlukan untuk bisa menahan beban yang terjadi ini ya. Nah, oleh karena itu ya, di sini ya kita perlukan ya, ah, di sini harus kita tinjau ya uh, hmm, hmm. Nah, berarti di sini ada potongan-potongan kritis yang harus nah di sini ya kalau kasusnya di sini ya ada potongan satu, potongan dua. Ya, nah, ini yang harus kita tinjau berapa momen yang terjadi pada potongan satu dan juga potongan dua. Nah, karena kita lihat di sini bebannya merata, tentunya potongan satu sama potongan dua ya momen yang terjadi adalah sama. Ya. Lahirnya kalau di kasus kedua ini ya potongan satu di sini, sedangkan potongan dua adalah di sini. Gitu. Nah, ini kan bebannya beda. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan tentunya beda. Sehingga kita harus mengontrol kedua potongan ini di satu dan dua. Ya. Sehingga nanti kita dalam merencanakan tulangannya kita lihat ya, apakah ada perbedaan yang jauh tulangan yang diperlukan untuk di potongan satu dan potongan dua ini beda jauh atau tidak. Kalau seandainya tidak begitu berbeda jauh ya kita buat tulangannya ya. Nah, ini kan kalau misalkan ini tertekan tentunya kita menaruh tulangannya adalah di sini ya. Ya kan? Yes. Ini dia. Ya, ini adalah kita taruh tulangannya di ini karena dia tertekan ya kan yang tertarik. Kalau ini naik ke atas ya kalau kita tinjau di titik sini ditekan ke atas ya sehingga yang tertarik adalah yang sisi sini sehingga tulangannya sehingga ini kita bisa lihat kalau dari perhitungan di titik satu dan titik dua ini ternyata tulangan yang diperlukannya berbeda jauh, ya kita bisa membuat yang sisi kiri dan sisi kanan, ya, diameter tulangannya berbeda. Ya. Tapi kalau misalkan beda-beda dikit, ya ini kita bisa jadikan satu. Ya. Itu lain yang di sini ya, di sini juga ya. Tulangannya ini adalah kita tempatkan di sini. Nah, kalau ini potongan satu dan potongan dua tentunya momen yang terjadi itu sama. Ya. Nah, kalau di sini bagaimana ya? Nah, kalau di sini jelas ya, di sini juga ya, itu kalau kita lihat eh, eh, yang kita tinjau adalah di sini potongan satu ya, dan juga potongan dua. Nah, kita juga tahu di sini potongan satu tentunya bebannya ya lebih besar sehingga tulangan yang diperlukan adalah lebih besar dibandingkan dengan potongan dua. Nah, ini juga sama kasusnya dengan yang kasus kedua, apakah kita mau buat tulangan ini sama ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan ya dari ini ya. Apakah kita mau jadikan satu seperti ini ya, tulangan diameternya sama ya. Tulangannya sama. Nah, oleh karena itu ya, nah kita harus hitung. Nah, bagaimana menghitungnya ya? Nah, kita lihat dulu kasus di sini, kasus satu ya.
Nah, ini kita seperti, apa, di mata kuliah Mektek ya, misalkan kita di sini punya balok ya, kita punya balok di sini, ya, nah di sini, nah ini kan seakan-akan terjepit. Kemudian di sini ada apa, mmm, ya, ya ini potongan satu ya, kita ambil yang potongan satu. Ya. Di sini kan ada beban, bebannya adalah merata gini, beban merata gini, ya. Yang mana besarnya adalah ini adalah Q. Nah, tentunya di sini terjadi momen ya, momen maksimum di titik di potongan satu ya, momen di potongan satu itu sama dengan ya, Q kali. Nah, ini jaraknya berapa? Misalkan kalau ini ya, ini kan bisa ini berapa ini? Anggaplah ini sebagai L1 ini kan diketahui ya, berarti momen satu ya, itu adalah Q kali L. Nah, Q kali L ini adalah gaya ya, gitu. Nah, kali L1, nah dikali jaraknya. Jaraknya adalah setengah L1. Ya. Nah, ini adalah momen yang bekerja di titik saat. Ya. Sehingga kalau misalkan momen ini apa dapat ini maka kita bisa menghitung apa A perlunya. Ya. Nah, sekarang untuk A perlu silakan ya kan lihat ya itu mata kuliah konstruksi beton kan gitu ya. Mata kuliah konstruksi beton bagaimana menghitung AS jika momen maksimumnya ini momennya diketahui ya. Jadi momen di titik satu ini adalah Q kali L1 dikali jaraknya setengah L1 ya. Nah, bagaimana nah, titik 2 sama ya, nggak usah kita hitung lagi ya, kecuali kalau misalkan ini tidak simetris ya, telapaknya yang kiri dan kanan ini L-nya tidak apa, tidak sama ya, makanya harus dihitung. Tapi kalau misalnya sama ya sudah cukup dihitung di potongan satu, nah dia, mewakili potongan 2 ya. Nah sekarang bagaimana ya di, ini ya, yang kasus 2 ini ya. Nah yang di sini, yang ini ya kita punya kasus adalah seperti ini ya. Nah ini, ya kita punya balok ini ya, kemudian ini juga baloknya jepit ya, kemudian bebannya, nah ini begini, kan begini ya. Hmm, gitu ya. Nah, berarti di sini kalian lihat ya, nah ini adalah Q maksimum kan diketahui. Ya, tekanan kontak kan tadi sebelumnya kita udah hitung tekanan kontak itu. Nah, ini adalah apa namanya? Potongan satu. Nah, sedangkan yang ini harus kita cari. Ini adalah Q1. Kita interpolasikan aja ini kan trapesium ya. Hingga Q1 ya, Q di sini nih. Itu bisa diketahui Q1. Ya, Q1 sudah diketahui ya. Berarti momen di satu bagaimana? Momen di satu, ya, momen di potongan satu, ya. Nah, untuk memudahkannya bisa kita apa bagi ya ini menjadi dua. Jadi gitu kan. Nah, yang satu beban merata, yang satu beban segitiga. Nah, kita hitung dulu yang beban meratanya, ya kan, di mana ini momen satu sama dengan nah, beban merata itu adalah Q1 kali nah ini L1 ya kali L1. Nah, itu gaya kemudian dikali setengah L1. Nah, kemudian ditambah yang beban segitiganya.
ya. Nah, beban segitiga itu setengah apa? Qmax dikurang Q1. Nah, ini kan yang tinggian ini ya, Qmax dikurang Q1 kali L1. Nah, ini adalah luasan segitiganya. Kemudian dikali jaraknya. Jaraknya adalah jarak segitiga ini kan berarti dari potongan 1 adalah 2/3 L1. Nah, momen ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung berapa AS perlunya ya. AS perlu. Simpel ya. Nah, sedangkan yang kalau di potongan 2, nah kita lihat di sini. Potongan 2, nah, kita lihat begini. Potongan 2, nah begini kan ya. Potongan 2. Nah, bebannya mana? Bebannya begini. Ya. Ini kan bebannya. Ini adalah potongan 2. Nah, ini adalah Q2 yang kita bisa cari ya dengan menginterpolasikan karena ini adalah bebannya trapesium. Nah, ini adalah Q minimum ya, kita sudah ketahui kan. Nah, dari perhitungan tekanan kontak. Nah, sehingga kita bisa menghitung juga M2 sama dengan apa? Nah, ini juga bisa kita bagi untuk mempermudah pemahaman atau perhitungan ya. Ini terbagi dari dua beban, yang satu merata, yang satu segitiga. Nah, kita hitung dulu yang merata dulu. Nah, itu adalah Q minimum. Ya. Nah, kalau ini misalkan kita asumsikan ini adalah L-nya adalah L2. Ya. Maka Q minimum kali L2, nah itu luasannya, kita dikali setengah L2. Nah, kemudian ditambah dengan akibat beban segitiga, itu adalah setengah karena segitiga ya. Nah, Q2 dikurang Q minimum, ya, Q minimum dikali L2, ya kan? Ini luasan segitiganya, kemudian dikali jaraknya. Jaraknya adalah sepertiga, ya, karena titik berat segitiga itu sepertiga L2. Nah, dari sini ya, dengan potongan batuan bertulang, kalian bisa cari S per lo. Oke. Nah, kemudian ini analog ya, yang kasus ketiga ya. Yaitu kasus ketiga ini analog ya kan. Ini sama dengan trapesium ini ya, sama dengan ini ya. Kalian bisa hitung. Sedangkan kalau yang ini ya, nah, potongan 2 ya kan. Oh, untuk kelengkapan mungkin bisa saya ini kan lah. Ya, kita ini kan. Jadi di sini, nah, kalau ini kan Q maksimum ya di sini ya. Itu dengan menggunakan Q maksimumnya menggunakan distribusi tekanan segitiga ya pada saat kita membahas masalah tekanan kontak. Nah, di sini ya kan bebannya adalah ya, jadi prakteknya begini ya. Ini adalah potongan 2, yang potongan 1 ya, potongan 1. Ini ya, potongan 1 ya. Kemudian bebannya bagaimana? Bebannya kan begini ya. Nah, ya. Di sini ada Q maksimum ya. Ini ada Q1. Nah, ini apa? Ini analog lah dengan yang ini ya, dengan yang ini sama ya. Itu. Jadi M1 sama dengan ya, momen di potongan 1 sama dengan
Momen di potongan 1 sama dengan apa? Nah, ini kita bagi 2 juga ya. Ya, untuk mempermudah. Berarti Q1 kali, nah ini anggap aja sebagai L1-nya. Q1 kali L1. Q1 L1. Q1 kali L1. Ya, ini luasannya. Dan dikali jaraknya setengah L1. Ditambah, nah yang segitiganya bagaimana? Segitiganya, ya, nah, setengah dulu ya. Segitiganya adalah setengah kali Q maksimum dikurang Q1. Nah, ini luas segitiganya dikali L, ya, L1. Nah, baru dikali jaraknya. Jaraknya 2/3 L1. Nah, dari sini ya kita dari hasil M1 ini kita bisa menghitung AS per ya, menggunakan rumus yang kalian pelajari di konstruksi beton. Kemudian bagaimana dengan yang potongan 2 ini? Nah, potongan 2 ini ya, ya, potongan 2 ini berarti begini. Ya, telapaknya. Ya, telapaknya gini. Nah, ini tumpuannya di sini. Ini adalah potongan 2 ya. Nah, sedangkan bebannya bagaimana? Bebannya kan begini. Nah, gitu kan. Ya. Nah, bebannya begini. Nah, berarti di sini adalah Q2 ya. Nah, di sininya 0 kan ya. Ya. Nah, ini kita cari dulu. Ini kan sudah diketahui pada saat kita menghitung ini. Ini adalah L2 misalnya. Ya. Sehingga momen 1 sama dengan Q2. Nah, ini setengah ya. Q2 kali L2 ya, dikali 1/3 kali L2 kan gitu ya jarak. Nah, sekali lagi M1 udah dapat maaf ini M2 nih satu ya. Ini M2. Ya, momen di titik di potongan 2 maksudnya ya, sehingga nanti di sini kita bisa AS per log. Ya. Nah, di sini sekali lagi kalau misalkan kita mau buat tulangannya ini ya, ini sama ya, berarti kita ambil ya AS perlunya adalah AS perlu yang ini ya, yang M1 karena lebih besar. Jadi kita pilih. Nah, demikian juga yang di sini. Yang potongan 2 nih ya. AS perlunya ya kita lihat. Itu kalau kita mau jadiin satu ya semuanya ukuran yang sama, kita harus bandingkan mana yang lebih besar. Ya, AS perlunya. Ya. Apakah yang ini ya kan, atau yang ini ya, atau yang ini ya. Itu. Tapi kalau sepintas bisa dilihat ya bahwa ini yang apa yang maksimum ini ya, yang AS perlunya yang kita ambil. Sehingga kita bisa mendesain tulangannya itu seragamnya dari sini sampai sini ya, itu ukuran yang sama. Oke. Nah, demikian ini adalah untuk kita menghitung apa namanya tulangan yang diperlukan, sehingga dengan kita menyediakan nanti tulangannya seperti ini yang diperlukannya, artinya kekuatan strukturnya itu akan terjamin bisa menahan tekanan kontak yang terjadi di situ. Ya, gitu. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita dalam menghitung kekuatan struktur ya, dalam hal ini karena ini adalah konstruksi beton, maka kita pada intinya adalah merencanakan tulangan. Nah, merencanakan tulangan ini ya, itu kita mencari tulangan yang diperlukan ya, luas tulangan yang diperlukan AS.
Ya, bagaimana menghitung AS-nya? Ya, itu silakan kalian pelajari di mata kuliah konstruksi beton. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.